Bismillah, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, di kesempatan yang ada kali ini masih dalam suasana kita di dalam bulan Muharram, kita menyusuri dan menjejak dan mudah-mudahan menapaki tempat dalam kita mengambil pengajaran di sebalik peristiwa hijrah Nabi. Sebelum saya meneruskan, mohon maaf keterlambatan jadual waktu, ada masalah teknikal kita. Apapun hijrah yang kita nak bicara kali ini tentang jejak bertapak. Jejak dalam arti kata kita ingin mencari di sebalik peristiwa tersebut. Kata orang, sekilas ikan di laut itu kita pandai menerpa dan membaca. Laki kahnya, puan kahnya, itu kita menjejaki. Bertapak dalam arti kata di situ pusat center sebagai pilihan. Itu juga akan kita bicarakan. Di situlah starting point kalau istilah bahasa orang muda kini itulah. Dan kalau kita melihat hijrah, pertama saya nak membak kita bersama, hijrah tidak hanya sebagai suatu yang bersifat tutorial kedaerahan semata-mata, tapi juga menyangkut masalah yang sifatnya abstrak, yang kelihatan. Kalau diartikan masalah kejiwaan, pembangunan kejiwaan. Kalau dibawa makna itu kepada konsep berfikir, itu anjakan paradigma kata orang itu. Kalau dibawa kita di dalam sirah yang total kehidupan Nabi, itulah perjalanan kehidupan Nabi. Sebab itu kita nak menjejak dan bertapak itu. Jadi dengan kita mengambil pelajaran daripada peristiwa hijrah ini, kita nanti akan mengambil ibrah dalam arti kata itu untuk menjadi panduan dalam kehidupan kita itu bermasyarakat, berindividu dan bernegara. Kalau kita melihat peristiwa hijrah, dia tidak berlaku begitu sahaja. Tentu ada hal-hal yang menjadi titik penting untuk kita jejaki. Pertama, kalau kita lihat dari jauh itu persiapan Rasulullah. Persiapan Rasulullah sebelum peristiwa hijrah itu 13 tahun pertama di Mekah itu sendiri, Rasulullah itu mempersiapkan individu. Lahirlah generasi-generasi yang disebut sebagai generasi awalin, itu orang-orang yang terdahulu. Senior lah bahasa kita gitu, yang pertama masuk Islam di bersama dengannya awal itu diawali dengan Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar. Kemudian tokoh kecilnya Sayyidina Ali. Kemudian secara automatiknya isteri beliau. Dan ini dari generasi awal ini dipersiapkan dengan prinsip pegangan hidup. Kalau bahasa agama mudah itu dipersiapkan keimanan mereka, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhirat itu. Jadi seterusnya nanti gelombang-gelombang seterusnya pengislaman nanti termasuk dikukuhkan, dikuatkan lagi dengan kehadiran Sayyidina Umar. Okey. Terusnya nanti selepas peristiwa perang Uhud nanti masuknya Khalid Al-Walid. Bahasa kita itu jago perang itu. Betapa juga sahabat-sahabat lain, contohnya Salman Al-Farisi, orang yang cukup berpengalaman tentang agama melalui pengalaman spiritual yang tinggi. Masuk sahabat dari awal dan seterusnya, gelombangnya seterusnya. Rasulullah mempersiapkan individu ini dengan persiapan yang nilai mutiara tertinggi yang ditanam dalam diri ke, nilai keimanan. Allazina yu'minuna bil ghaib.
Jadi kalau dalam sistem pendidikan itu, tarbiyah di bawah Rasulullah itu memang tarbiyah disebut sebagai tarbiyah imaniyah. Jadi kalau model kita nak menjejaki bagaimana Rasulullah itu membuat satu tapak pembangunan insaniah, itulah yang kita nak jejak itu. Jadi kalau kita nak buat model sekarang, baik skala individu, skala masyarakat, skala bernegara, kalau lebih besarnya, mendunia juga sepatutnya, maka prinsip harus dipegang. Sebab itu, contoh kita ambil sekarang itu, Jepun mengambil prinsip tamadunnya dengan prinsip kaizennya, dengan prinsip yang mereka pegang itu sendiri. Mereka menjadi maju tetap berpegang dengan prinsip. Soal kemajuan harta benda itu dia barang yang kita sebut sebagai canggih dan moden. Tapi kalau jiwa itu tidak dipersiapkan, apapun ada yang namanya bentuk barang, tidak akan mewujudkan apa-apa, hanya sekadar barang. Istilah bahasa kita si tahu menghargai sesuatu perkara, nilainya si ada nilai lah. Jadi persiapan yang Rasulullah bagikan kepada sahabat itu disebut oleh Syekh Nasir Ridwan di dalam kitab Tarbiyatul Aulad itu sebagai tarbiyah imaniyah. Itu juga yang digunakan oleh Said Qutb, menggunakan kaedah beriman dengan konsep wahyu daripada langit. Gitu. Apapun hal seperti ini menjadi perkara penting. Okay. Prinsip nilai yang dipegang itu. Sebab dalam kehidupan kita tu, hidup kita itu, mun bahasa kita, mun Melayu Sarawak tu madah. Nak ni ku mau, nak ni ku suka, nak ni ku rindu. Orang tu prinsip kehidupannya hawa nafsu. Kalau baik menurut dia, betul menurut dia, ia menurut dia. Tapi yang Allah nak kehendaki adalah apa menurut Allah, apa menurut Nabi, apa menurut Islam, apa menurut Quran. Lepas itu kita melihat kenapa manusia itu berbeza. Sebab tidak memiliki prinsip yang sama. Ya. Sebab itu awal-awal kedatangan para Nabi itu sendiri, prinsip ini menjadi titik penting. Surat 16 itu, surat An-Nahl itu ayat 36. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wajtanibut taghut. Tidak kuutuskan tiap nabi itu, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasul an ya'budullah. Ini misi. Untuk menyembah Allah, wajtanibut taghut, meninggal taghut. Taghut apa aja bentuk yang selain daripada Allah. Baik yang namanya sistem, falsafah, sebuah keyakinan, sebuah pegangan hidup selain daripada Allah, itu taghut. Dan ketika manusia diutus untuk hanya bertauhid, ini misinya. Okey. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, surat Al-Anbiya ayat 107 itu jelaskan bahawa misi yang dibawa ini bukan misi skala individu, dia meluas, universal. Sebab itu dia melalui namanya proses ekspansi, penyebaran, penguasaan. Sebab itu pilihan Madinah itu disebut sebagai Madinatul Munawwarah, itu yang bercahaya, berkemilauan, yang memencar ke seluruh pelosok dunia. Jadi, saya kembali kepada persiapan kita tadi. Jadi, apapun pembinaan. Sebab itu, kalau skala individu itu dikatakan, nanti hadis Nabi mengatakan, suruhlah anakmu salat umur 7 tahun, pukullah dia 10 tahun. Membawa konsep nilai ubudiyah kepada Allah. Sebab kalau dah ada ini dalam kehidupan seseorang itu, perkiraan kehidupan dia tidak semata-mata menghemburkan hawa nafsu dalam kehidupannya. Membenangkan dirinya dengan kehendak dan pandangan dia sendiri. Akhirnya nanti benar sendiri. Padahal yang kita pegang prinsip. Memang Allah bekalkan pada diri kita yang namanya emosi, hawa nafsu, perasaan itu, akal kita. Itu tak salah. Yang memang Allah bekal sebagai petunjuk dalam kehidupan dan naluri insaniah. Tapi harus dipandu arah oleh agama. Sebab itu jejak Rasulullah dalam peristiwa Hijrah itu membangun individu itu nanti bertapaknya di Madinah. Itu tajuk pagi kita ini, jejak bertapak. Dan seterusnya, setelah persiapan ini ada individu yang bukan kepalang tanggung. Didikan Rasulullah. 4 menjadi khalifah. 10 calon surga. Dalam satu kitab Rijalun Haulan Nabi itu, sahabat yang di sekitar Nabi itu dikatakan hampir 60 lebih orang itu.
Mereka itu memiliki berbagai keunikan kepakaran, tapi mereka memenuhi pegang prinsip keimanan. Dan siapa pakar pendidik mana menjamin seseorang itu adalah calon surga. Dan ketika sahsiah pribadi dididik Rasulullah dengan didik keimanan, zaman Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar, sampai kepada zaman Sayyidina Umar, Romawi dan Parsi di tangan umat Islam. Ya. Ini tarbiyah imaniyah itu. Jadi itu persiapan awal Rasulullah menentuk pribadi. Ini mahal. Baik itu nanti menjadi warga yang baik. Yang kita ingin membawa tema itu negara harmoni. Tentu mencipta masyarakat madani. Individu Rabbani itu. Individu Rabbani itu, kata Said Hawa di dalam tafsir Asas, mengatakan cirinya seperti yang dalam Quran. Mereka belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Jadi prinsip pegangan itu adalah Al-Quran, wahyu langit. Nah ini tentang menjejaki bagaimana untuk bertapak membina sebuah negara berprinsip, negara bernilai itu. Prinsip nilai. Yang seterusnya, perencanaan Rasulullah itu. Sebelum ke Madinah, Rasulullah dah menyediakan perencanaan. Ketika dalam peristiwa haji jahiliyah, Rasulullah dah mula berdakwah, pendekatan individu, personal, pendekatan secara kelompok haji jahiliyah itu. Dan sebahagiannya adalah penduduk Madinah yang pergi berhaji itu. Maka Rasulullah mendekati. Jadi perencanaan ini apa? Perencanaan lobby kalau istilah bahasa kita sekarang. Mendekatan individu, kadang dalam bahasa dakwah itu disebut sebagai dakwah fardiyah. Maka lahirlah lepas itu beberapa kelompok, beberapa individu yang didakwah Rasulullah. Terjadi yang namanya peristiwa perjanjian Aqabah 1 dan Aqabah 2. Aqabah 1 perjanjiannya lebih kepada prinsip akidah dan moral. Tapi bila Aqabah 2 perjanjiannya lebih kepada komitmen terhadap pegangan prinsip itu, Islam yang mereka anuti. Ini kalau kita lihat perencanaan Rasulullah itu begitu matang. Sebelum berdirinya negara berprinsip, individu yang membawa individu, negara yang berharmoni, individu yang telah dipersiapkan itu memang cukup tangguh. Sementara kita hanya memuatkan sekadar melahir pemimpin, rakyat belum dididik. Sebab itu nanti kalau pemimpin bagus, rakyat tidak bagus, tak memungkinkan juga. Itu mesti rakyat yang baik, pemimpin yang baik. Dan baiknya, baik pemimpin dan rakyat itu sendiri, seperti yang dikehendaki oleh Sayyidina Ali, ya seperti para sahabat. Ya. Sebab itu berbeda ideologi nanti, berbeda fahaman, nanti akan berbeza. Sebab itu lahirkan berbagai fahaman ini menyebabkan lahir berbagai aliran. Itu yang menyebabkan itu terpaksa dipertandingkan. Kalau zaman Rasulullah dia prinsip syura, pilihan mana, siapa yang memilih, siapa yang dinaik atas. Mereka berprinsip siapa yang terbaik pemimpin, bukan golongan dan individu. Sebab golongan individu itu dah diselesai Rasulullah di hal yang akan kita bicara seterusnya. Jadi perencanaan Rasulullah Aqabah 1, Aqabah 2. Maka dengan ini membawa kita kepada bahawa setiap perjanjian yang dilakukan oleh Rasulullah itu meminta komitmen. Dan komitmen itu mengikat diri kepada Allah dan komitmen kepada Islam. Dia tidak ada yang nama nanti taksub individu. Itu juga dalam konsep mendidik itu. Kita tidak taksub individu. Okay. Taksub golongan. Itu nanti membawa kepada asabiyah. Sebab itu perlu perkara kedua ini, perencanaan setelah persiapan. Yang ketiga, kenapa Madinah itu sebagai pilihan? Kita jejak tapak ini. Padahal Rasulullah, kalau nak ikut sejarah awal, sejarah unggul, sejarah yang telah menjadi cerita dalam Al-Quran juga. Contohnya Baitul Maqdis. Kenapa sih jadi tempat bertapaknya Islam yang dibawa oleh Nabi? Ya. Kenapa harus Madinah juga? Kalau kita melihat secara geografi, kenapa Madinah menjadi pilihan? Secara geografi, kalau dagangan itu, laluan itu, Madinah sebagai tempat tapak yang cukup istimewa untuk dipilih. Okay? Selain nanti kemakmuran Madinah, yang kedua nanti
Di situ, di situ hidupnya agama Samawi. Walaupun musyrikin ada juga. Sisa agama Samawi itu agama besar wujud di Madinah. Yaitu Yahudi dan Nasrani. Yang memungkinkan secara logikan perhitungan manusia bahawa nanti akan mudah menerima. Walaupun Rasulullah di sebaliknya. Di sebaliknya, dia diterima dengan secara yang keterpaksaan oleh Yahudi. Sepatutnya Yahudi yang beriman sebab mereka lebih tahu tentang kehadiran Rasulullah. Sehingga Quran memaparkan bahawa mereka tahu tentang Rasulullah itu ya'rifu nahu kama ya'rifu abna'ahum. Seperti anak mereka sendiri tahu tentang kehadiran Rasulullah. Tapi sebaliknya mereka itu awalan kafirin bih. Mereka lah awal-awal yang mengingkari Nasrani. Kemudian kalau tengok lokasi dagangan itu nanti kesuburan agama, lokasi Madinah sebagai tempat melewati daripada Mekah, Madinah nanti ke Syam. Dan di atas itu ada tamadun besar yang di sebelah utara itu, yaitu Parsi, Romawi itu. Selain Jazirah Arabiah di sini yang terbuka, nanti di sebelah sisi nanti Afrika, Mesir itu. Di situ juga tamadun-tamadun besar. Kalau paling di bawah itu India itu. Maka kalau kita lihat memang Madinah, Mekah itu sebagai center untuk berhadapan dengan budaya bangsa yang memang sudah tamadunnya itu unggul. Gitu. Tapi prinsip pegangan mereka itu kurang menepati untuk fitrah kemanusiaan. Sebab itu jangan harap keadilan akan kekal kalau tidak memiliki prinsip pegangan yang dinamakan prinsip pegangan wahyu ilahi. Ini dikata oleh para pemikir Islam, contohnya Al-Maududi, termasuk Said Qutb juga, termasuk juga Yusuf Qaradawi dalam hal Al-Hayat wal Iman, keimanan dan kehidupan. Kalau tak megang kepada nilai prinsip keimanan, apa akan jadi manusia ini? Akhirnya bahasa kita Sarawak itu suka hati aku, nak ni ku mau, nak ni ku suka, nak ni ku rindu. Udahlah kalau macam dia kehidupan itu. Akhirnya nafsu dengan akal itu jadi selaras. Sebab itu kalau dengan posisi binatang, akal dengan wahyunya selaras. Manusia sementara akalnya di atas, baru nanti nafsu di bawah. Kalau di bawah, yang di bawah dia. Yang di bawah itu si ada ujung, si ada tepi. Kemauan tak terbatas, kemampuan terbatas. Untuk menjejaki tapak dalam peristiwa sendiri, perkara ketiga itu, pemilihan lokasi itu mahal. Selain perencanaan dan persiapan tadi, pemilihan lokasi itu mahal. Yang kalau istilah bahasa subur, makmur, berpotensi itu. Ini perkara ketiga. Perkara keempat, dalam peristiwa hijrah itu Rasulullah, kenapa masjid jadi tumpuan? Tidak ada dua masjid jadi perkara utama. Okay? Kuba dengan Madinah itu. Kenapa waktu itu si molah kelab dulu kata. Molah parti dulu kata orang tak. Tapi Rasulullah ketika di awal itu masjid jadi apa sebab masjid nanti pusat pembinaan manusia yang berprinsip bernilai. Prinsip nilai itu nilai keimanan tadi. Ya, kalau ini sudah berproses, nanti kesatuan pemikiran, kesatuan tindakan, kesatuan gerak, itu akan sama kiblatnya. Okay. Tapi kalau ini tidak dibina, akhirnya katakan rukuknya tidak akan sama, sujudnya tidak akan sama. Apa sebab? Nilai keimanan tidak menjadi fokus utama. Itu kalau kita tengok di masjid. Orang di masjid itu berbagai organisasi, berbagai latar belakang, berbagai sisilah, berbagai parti. Tapi rukuk dan sujud sama, kiblat sama. Apa sebab yang dipegang pada itu ketaatan, ketundukan kepada imam. Kepimpinan. Imam itu simbol kepimpinan. Tapi kalau waktu sembahyang itu dia mau menampilkan sisilah dia, keturunan dia, bangsa dia, parti dia, organisasi dia, hancur sembahyang itu. Yang ditampilkan itu adalah yang pilihan kita imam itu sendiri. Siapa yang layak jadi imam? Tentunya orang yang tahu tentang ilmu imam. Bukan sekadar imam itu. Jadi membina masjid, membina jiwa. Membina masjid itu membina
prinsip. Membina masjid itu membina nilai tarbiyah imaniah masyarakat. Baru nanti bila keimanan sudah tumbuh, dia nanti menjadi orang yang perkiraan kehidupan itu ada, prinsip pegangan itu ada. Ini halal, ini haram, ini benar, ini salah, ini hak, ini batil. Saya ada istilah, nak ni sukaku, nak ni ku mau, nak ni ku rindu. Akhirnya yang diangkat apa? Bukan nilai keimanannya. Sebab itu seterusnya dalam mensukseskan perkara besar juga perlu diberi perhatian dalam menjejaki untuk menapakkan sebuah prinsip nilai itu. Rasulullah membina ukhuwah muhajirin dengan ansar. Itu istilah ini mahal. Gitu. Okay. Dan dah awal-awal lagi tadi perencanaan persiapan Rasulullah itu sendiri dengan perencanaannya itu orang yang pergi ke Madinah sebelum Rasulullah hijrah, Rasulullah disambut. Sebab mereka ni dah disiap awal muhajirin ini. Ansar yang nolong di Madinah nanti. Yang menyambut Rasulullah. Sementara muhajirin itu mereka juga sudah ditunggu oleh golongan Ansar di Madinah. Sebab mereka berpegang prinsip yang sama. Maka terjadi yang namanya kesatuan dan perpaduan. Yang orang cari titik temu sampai sekarang itu seluruh dunia dapat. Walaupun Barat menyatukannya dengan nasionalisme, akhirnya juga memecah belah. Hanya lahir kesukuan bangsa. Okey. Sebab itu kalau kita lihat titik poin penting itu, bila isu agama Islam diganggu, seluruh dunia bangkit. Tapi kalau isu bangsa yang dibangkitkan, orang tidak akan peduli. Sebenarnya nanti suara-suara humanisme, suara kemanusiaan sahaja. Tapi kalau suara agama tidak dapat. Di daerah manapun diganggu-gugat, Islam itu akan bangkit itu. Sebab itu nilai ukhuwah itu dibina oleh Rasulullah itu sebagai titik yang cukup penting. Sehingga digambarkan dalam peristiwa hijrah itu pengorbanan kejiwaan, pengorbanan harta para sahabat kepada golongan muhajirin dari pihak Ansar. Kalau harta taruhannya adalah kerana keimanan, tiada nilai harta dalam berukhuwah. Sampai ke peringkat isteri sekalipun. Sebab itu sahabat juga ketika menerima tawaran dan sebagainya, bukan juga menjadi orang yang, kalau bahasa kita Sarawak, bahasa klasik saya itu disebut tamah. Orang yang tamah. Tidak. Bila ada sahabat yang di-offer, ambillah harta ini untuk kamu berdagang. Dia tak perlu tunjukkan pasar saja ke mana. Di mana ada pasar. Sifat sahabat itu tamah. Dan sahabat Ansar yang menolong itu, mereka tidak kata orang apa, si kaleng-kaleng lah bahasa kini itu. Nolong benar-benar. Bukan bahasa kita, bahasa orang kampung kami sebut ajak-ajak manok, ajak-ajak ayam. Tidak. Itu kita melihat dalam jejak bertapak ini, poin yang pertama tadi adalah poin persiapan individu yang disiapkan Rasulullah. Yang kedua, perencanaan yang dilakukan oleh Rasulullah. Seterusnya yang ketiga, bagaimana Rasulullah memilih tapak yang cukup strategis dan dinamis, iaitu Madinah itu. Seterusnya Rasulullah membina masjid sebagai kekuatan simbol tauhid, membina jiwa bangsa itu. Dan yang terakhir itu membina ukhuwah atas ukhuwah keimanan. Sebab itu dalam ayat Quran itu mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Maka dengan ini dalam menjejaki tapak sirah ini, Madinah sebagai pilihan, Madinah sebagai starting point negara bangsa yang dikatakan cukup makmur dan cepat berkembang dan memiliki prinsip yang unggul. Sampai sekarang pengikut Nabi Muhammad itu memang diakui oleh musuh, teman dan lawan sebagai masyarakat yang selain ramainya juga memiliki prinsip yang cukup unik dibanding dengan yang lainnya. Mudah-mudahan kita semua dapat memandu arah diri dengan menjejaki siri perjalanan kehidupan Rasulullah ini dan membuat kita menjadi dapat membentuk tapak kita untuk melangkah seterusnya, membawa risalah Islam itu sendiri yang sesuai dengan
misi risalahnya rahmatan lil alamin. Jadi itu saja, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama. Jadi sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.